Halo teman-teman, hari ini kita akan ngobrolin program latihan untuk persiapan lari 12 menit sampai 5K. Gimana aja programnya? Mari sama-sama ikuti. Sebelumnya saya ingin ngasih tahu terlebih dahulu bahwa saya ini bukan atlet dan saya juga bukan pelatih. Jadi apapun yang saya sampaikan dalam video ini merupakan pengalaman pribadi saya untuk persiapan melaksanakan lari 12 menit dan juga 5K. Teman-teman harus tahu dulu nih, sebenarnya untuk lari 12 menit dan juga 5K ini karakteristiknya seperti apa sih? Itu kita gunakan untuk menentukan pola latihan nantinya. Nah, untuk 12 menit dan 5K ini merupakan kombinasi antara speed dan juga endurance. Jadi nggak murni speed seperti sprint, tapi nggak murni endurance seperti long run ataupun lari-lari yang membutuhkan jarak yang jauh. Nah, ini benar-benar kombinasi antara speed dan endurance, sehingga pola latihannya pun menyesuaikan. Kalau teman-teman bertanya-tanya, kenapa saya udah latihan lari lama, tapi 12 menit saya atau 5K saya ini nggak meningkat-meningkat nih untuk perolehan jarak ataupun waktunya. Nah, kalau teman-teman pola latihannya itu hanya sekedar easy run, kemudian long run, saya rasa memang tidak akan secara signifikan meningkatkan performa lari kita di 5K atau 12 menit. Mungkin akan berefek, tapi tidak akan efektif atau tidak akan sesignifikan apabila kita benar-benar latihannya itu terpola dengan baik. Terus gimana dong untuk pola latihan yang terbaik untuk lari 12 menit dan juga 5K? Sebenarnya banyak banget nih versinya, tergantung pelatih, tergantung runnersnya, tergantung kondisi dan situasinya. Kita nggak bisa menerapkan satu latihan untuk semua orang karena faktornya terlalu banyak untuk yang mempengaruhi performa kita dalam 12 menit dan juga 5K. Yang penting kita prinsipnya harus melatih speed kita dan juga endurance kita, karena yang tadi sudah saya bilang bahwa untuk 12 menit dan 5K ini merupakan gabungan antara speed dan endurance. Saya akan mencoba membuat pola latihan untuk 12 menit dan juga 5K selama 2 mingguan ya. Jadi rotasinya itu 2 mingguan. Kenapa saya buat 2 mingguan? Karena kalau 1 mingguan itu saya rasa peruntukannya untuk yang sudah latihan lama dan advance gitu ya. Jadi kalau yang bisa dibilang baru mulai atau masih awal-awal itu lebih baik menggunakan pola latihan 2 mingguan. Kenapa? Karena intensitasnya akan jauh lebih rendah dibandingkan pola 1 mingguan. Hari pertama adalah easy run, kita nyantai aja, nggak perlu terlalu ngebut, nyantai, yang penting kita ngobrol atau mengolah badan kita, yang penting badan kita keringetan aja. Nggak usah terlalu jauh, 3 kilo atau 5K tergantung kemampuan masing-masing dari teman-teman. Kalau 5K cukup, silakan berhenti di 5K. Yang penting badan kita itu terolah untuk menstimulus badan kita agar siap untuk melakukan intensitas yang lebih berat. Hari kedua strength training. Jadi basicnya sebenarnya istirahat sih. Kalau hari sebelumnya kita lari, hari kedua kita nggak perlu lari, tapi kita nggak boleh diem, harus tetap melakukan pengolahan di tubuh kita dengan cara menguatkan otot-otot kaki kita agar lebih siap untuk melaksanakan intensitas yang lebih berat. Hari ketiga, interval training. Nah, ini sudah mulai menyasar ke bagian speed kita. Jadi, latihan interval ini sangat bagus untuk melatih kecepatan kita. Kalau kita efektif dalam melakukan latihan interval, kita akan kemampuan speed kita akan jauh lebih bertambah. Hari keempat, rest day, karena kita hari sebelumnya sudah interval. Interval itu menurut saya latihan yang cukup berat, intensitasnya cukup tinggi, sehingga harus diistirahatkan atau recovery. Badan kita juga perlu recovery, nggak perlu terlalu dipaksakan. Tapi dalam recovery ini kita bisa dukung agar recovery-nya cepat selesai atau kualitasnya meningkat, itu didukung dengan flexibility training. Mungkin teman-teman bisa cari aja gimana cara flexibility training for runners. Hari kelima, easy run. Jadi balik lagi ke easy run karena kita sudah interval, kemudian istirahat, kita balik lagi ke easy run agar mempersiapkan badan kita siap untuk latihan berikutnya. Hari keenam, strength training. Balik lagi kita menguatkan otot-otot kaki kita biar nggak gampang cedera. Jadi strength training ini fungsinya untuk menguatkan agar nggak gampang cedera. Hari ketujuh, temporan. Temporan itu meningkatkan, kalau biasanya kita easy run, nah kalau temporan itu lebih dicepatkan lagi dengan jarak yang sama. Misal kita 5K, kalau pada saat easy run, kemudian pada saat temporan kita 5K juga, cuman kecepatannya ditingkatkan. Biasanya kita kalau pace 7 atau 8, ini jadi pace 6 atau bahkan pace 5. Yang penting
pola tubuh kita ini mulai terpacu dengan kecepatan yang sedikit lebih tinggi. Hari ke-8 rest day lagi atau istirahat setelah tempo, intensitas lumayan tinggi. Jadi kita istirahat, jangan lupa pada saat rest day didukung dengan flexibility training. Hari ke-9 interval lagi. Jadi karena interval latihan paling efektif untuk meningkatkan speed kita, jadi banyak-banyak digunakan untuk persiapan lari 12 menit maupun juga 5K. Hari ke-10 seperti biasa setelah interval kita langsung rest day, istirahat, recovery. Jangan lupa pada saat recovery harus didukung dengan flexibility training, ditarik-tarik badannya biar cepat recovery-nya. Hari ke-11 easy run, kita menyiapkan badan kita kembali untuk biar siap melaksanakan latihan yang lebih berat ke depannya. Hari ke-12 rest day, istirahat, recovery lagi. Karena recovery cukup penting, kemudian jangan lupa didukung dengan flexibility training. Hari ke-13 long run. Nah, long run ini berfungsi untuk meningkatkan performa kita, terutama di bagian endurance-nya. Kalau tadi kita sudah banyak porsi untuk kecepatan atau speed-nya, nah sekarang kita memperbaiki kualitas performa tubuh kita di bagian endurance-nya. Dan untuk jaraknya berapa? Mungkin teman-teman juga tergantung kemampuan dari teman-teman sekalian. Kalau memang 7 kilo atau 10 kilo kuat atau bahkan ditambah lagi, kalau memang masih kuat silakan untuk ditambah. Kalau saya pribadi 10K saya rasa sudah cukup untuk persiapan 12 menit ataupun 5K. Hari ke-14 balik lagi ke rest day atau didukung dengan flexibility training. Kalau teman-teman perhatikan pola yang saya berikan ini banyak banget istirahatnya, intensitasnya nggak tiap hari itu lari, tapi setelah lari langsung istirahat atau strength training. Setidaknya kita tidak lari, kita memberikan waktu jeda untuk kaki kita agar tetap fit, nggak gampang cedera karena intensitas yang tiba-tiba mendadak. Saya tidak merekomendasikan bagi teman-teman yang pada saat awal latihan merasa masih fit pada hari pertama, hari kedua, tapi tetap tiap hari lari terus, itu sangat rawan cedera. Cederanya seperti apa? Badannya pegel-pegel, kakinya itu rasanya banyak banget yang kayak ototnya kenceng semua. Nah, itu salah satunya diakibatkan oleh kurang pemanasan, kurang pendinginan, dan juga intensitas yang berlebihan. Ini benar-benar harus diperhatikan buat teman-teman sekalian. Karena kalau sudah cedera, teman-teman tuh harus memikirkan waktu recovery. Sedangkan kadang persiapan itu nggak banyak waktunya atau sudah tertata, sudah terjadwal waktunya. Tapi karena cedera akhirnya buang-buang waktu untuk recovery. Nah, ini jangan sampai terjadi. Misal intensitasnya yang saya berikan ini sudah terlalu tinggi menurut teman-teman, menurut kemampuan teman-teman, harus diturunkan lagi. Jadi sebenarnya untuk pola latihan itu harus menyesuaikan badan kita. Jadi badan kita itu harus benar-benar didengarkan. Jangan pasti bisa, tapi akibatnya nanti akan fatal, akan cedera. Nah, cederanya ini akan makan waktu yang banyak untuk recovery. Setelah hari ke-14, teman-teman bisa mengulangi dari hari pertama lagi, dari easy run, kemudian seluruhnya diulangi hari kedua, ketiga, keempat, kelima, dan sampai seterusnya. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas dari pola latihan untuk persiapan lari 12 menit dan juga 5K versi saya. Apabila ada kritik, masukan, kemudian pertanyaan dan juga pembahasan, bisa saling sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya selalu semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.